Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benarnya, ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa pertanyaan tentang pemberdayaan perempuan dijawab dengan memberi makan? Ini gimana logikanya seorang Prabowo di situ begitu? Sehingga Anies Baswedan mengatakan, wah pertanyaan saya belum dijawab oleh seorang Prabowo begitu kan ya. Kita lihat saja di situ. Artinya apa? Artinya selama ini ya jawaban-jawaban dari seorang Prabowo saya kira agak masih jauh begitu kan, agak masih mentah di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini banyak memunculkan ya spekulasi di masyarakat ya. Apa-apa kok dijawab dengan makan gratis, apa-apa kok dijawab makan gratis, makan gratis, makan gratis, makan gratis. Ini gimana coba begitu kan? Ditanya soal perempuan ya, pemberdayaan perempuan ya, gender dan sebagainya ya dijawab masalah makan gratis dan sebagainya. Artinya apa? Masyarakat sekarang ini bisa melihat dan bisa menilai bagaimana kapasitas sebagai seorang presiden di situ begitu. Artinya debat tadi malam sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat-sangat ya menunjukkan daging semua di situ begitu. Dari segi pertanyaan, dari sikap ya, karakter mereka begitu kan ya sudah memperlihatkan bahwa seorang Anies Baswedan di situ sangat-sangatlah luar biasa begitu kan. Prabowo mulai agak ketar-ketir mereka. Karena apa? Karena satu sisi yang melihat dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Bisa saja terjadi ya. Karena dengan adanya situasi yang kemudian Anies Baswedan yang selalu memberikan umpan yang sangat-sangat cantik di situ sudah kelihatan begitu kan ya. Tapi kurang seru sih sebenarnya tadi malam begitu kan ya. Karena kurang greget di situ begitu. Tapi sudah menunjukkan isinya daging semua begitu kan. Jadi pada hakikatnya ya masyarakat hari ini kita lihat saja dengan komentar-komentar Anies Baswedan memberikan statement yang sangat luar biasa di acara debat ya semakin mendekati perubahan yang sangat luar biasa. Mahninya di situ begitu kan ya. Anies Baswedan mahninya di situ begitu. Artinya apa? Masyarakat bisa menilai begitu kan ya bagaimana ya visi dan misi mereka. Apakah hanya omong kosong atau apa begitu. Tapi yang jelas dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dari program-program yang ada di Jakarta itu dilakukan semua walaupun belum tuntas dan sebagainya begitu wajar karena memang ada keterbatasan ya pemimpin di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini maka banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini gimana Cak? Ya gimana ini Pak begitu kan ya. Bahkan ya ada yang sangat lucu begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan ya nanya terkait dengan pemberdayaan perempuan malah dijawab dengan memberi makan. Ini gimana bayangkan ya. Karena perempuan suka makan apalagi gratisan. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ya karena perempuan memerlukan makanan. Ya jelas itu pasti jawabannya yang diketahui. Karena apapun masalahnya solusinya adalah makan. Apapun masalahnya solusi adalah makan katanya. Kalau perempuan diberi makan kan bisa berdaya. Begitu mungkin maksudnya ya. Gak berani jawab takut ya tempeleng sama bosnya. Ini apa pertanyaan makan gratis jawabannya begitu kan ya. Apa pertanyaannya makan gratis jawabannya ya. Itu belum ngopi bos katanya begitu kan. Itu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi pada kenyataannya adalah ya masyarakat bisa menilai hal-hal seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang digaungkan oleh masyarakat ya ternyata begitu kan ya 81% itu sudah menunjukkan Anies Baswedan ya paling tren dan paling disukai oleh masyarakat Indonesia di situ begitu kan. Jadi saya kira makan siang gratis ya, makan minum susu gratis dan sebagainya. Kalau pola pikirnya itu aja, saya kira tidak ada kemajuan. Ya itu aja mereka begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu. Maka jawaban seorang Prabowo itu saya rasa masih kurang kena begitu kan ya.
Jadi wajarlah dalam dunia politik ya muncul spekulasi ya sana sini begitu. Tapi bukan berarti ya kita lihat saja masyarakat hari ini menginginkan apakah perubahan yang sangat luar biasa atau tidak begitu kan. Itu aja sebenarnya begitu kan. Kalau ingin perubahan ya sah-sah aja silahkan ya silahkan mau perubahan apapun ya silahkan. Tapi nampaknya begitu kan ya. Ketika melihat dengan sebuah perkembangan-perkembangan seperti ini saya kira Anies Baswedan sangat menjadi puncak klasmen di situ begitu kan. Siapa yang tidak ingin perubahan? Coba bayangkan. Siapa yang tidak ingin perubahan? Jadi semuanya itu menginginkan perubahan dan perbaikan ya. Walaupun debat tadi malam banyak yang kemudian kurang seru, tapi nampaknya masyarakat sudah bisa memahami ya bahwa karakter dari seorang pemimpin ya satunya ya agak santai dan sebagainya begitu kan. Jadi itulah persoalan-persoalan hari ini begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya dengan adanya situasi politik yang tidak menentu pada hari ini, saya menganggap bahwa program-program apa yang dilakukan oleh mereka begitu kan agak gimana begitu kan dibandingkan dengan program-program Anies Baswedan ya karena dengan adanya situasi seperti ini maka masyarakat bisa menilai ya apa sebenarnya terus kemudian ya kenapa ditanya masalah soal pemberdayaan perempuan ya terus kemudian ditanya masalah soal bagaimana perlindungan dan sebagainya begitu kan ya artinya masyarakat kan bisa menilai hal-hal seperti itu begitu kan wajar dalam dunia politik itu berspekulasi apapun ya silakan begitu kan tapi harus sesuai bagaimana perlindungan perempuan jadi angka kekerasan hari ini sangat-sangat luar biasa begitu kan ya pembunuhan kekerasan ya semuanya itu adalah kepada perempuan di situ begitu apalagi kekerasan rumah tangga begitu kan itu yang sering terjadi begitu kan apalagi terjadi pembunuhan ya bagaimana mencegah mereka seharusnya kan Prabowo menjawab hal itu begitu kan bagaimana perlindungan ya bagaimana kita melihat dengan kasus-kasus besar begitu kan ya apakah dibiarkan atau apa begitu tapi yang jelas ya dengan adanya situasi seperti ini kan ancaman itu kan berbeda-beda tapi bagaimana negara bisa melindungi begitu kan ya bisa memberikan tim yang kemudian bisa menangani hal seperti itu begitu kan Anies Baswedan tanya bagaimana posisi perempuan dan laki-laki di situ harus serata begitu kan ya harus rata tidak ada yang membeda-bedakan tapi menurut saya pribadi banyak sekali yang mengatakan walaupun perempuan itu sudah diberikan pemberdayaan perempuan terus kemudian apapun yang diberikan begitu kan ya tapi nampaknya kekerasan itu sering terjadi begitu kan apalagi di kalangan mahasiswa di kalangan bagi kaum terpelajar dan sebagainya masih ada kekerasan bagi seorang perempuan anak SD dipukul dan sebagainya begitu kan ya itu menjadi perhatian khusus ya bagi Anies Baswedan ya kalau menjadi pejabat negara atau menjadi presiden begitu kan maka di sinilah kalau ingin perubahan dan perbaikan pilihlah Anies Baswedan ya tapi kalau ingin ya hanya itu aja melanjutkan sana sini ya silakan mau pilih yang mana mau Pak Ganjar kek mau Prabowo kek ya silakan begitu kan ya tapi inilah politik kita begitu kan. Tapi tunggu tanggal 14 Februari siapa yang akan menang. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.